Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana caranya saya melatih relaksasi saya di rumah. Metode latihan yang saya lakukan ini adalah metode latihan yang sangat simpel dan teman-teman tidak perlu untuk menyiksa diri hanya untuk mau menahan napas lama atau menyelam lebih dalam. Metode latihan ini khusus buat teman-teman yang ada di level beginner sampai di level master, karena pada prinsipnya relaksasi itu dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di semua level, mulai dari level basic sampai di level master. Level instructor pun ketika dia akan melakukan penyelaman atau pada saat dia akan melakukan aktivitas tahan nafas, dia akan melakukan proses relaksasi lebih dulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara melakukannya di rumah. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel Melanesia Freedive dan aktifin lonceng di samping supaya kalian bisa dapat notifikasi jika ada video yang terbaru. Dan jika kalian suka video-video ini, jangan lupa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, kalau ngomong-ngomong soal metode latihan, sebenarnya banyak metode latihan yang bisa teman-teman lakukan untuk menahan nafas lebih lama. Ada beberapa orang yang melakukan konsep training CO2 table training, dan ada orang yang melakukan stretching, ada orang yang melakukan yoga untuk menaikkan tingkat meditasi dari teman-teman. Kalau yang saya lakukan adalah bernafas. Teknik bernafas pada dasarnya sudah tersajikan di level basic. Kalau teman-teman masih ingat di breathing cycle, kalau teman-teman di AIDA teman-teman pasti tahu. Nah, di metode kali ini saya hanya akan mengajak teman-teman untuk mengingat kembali. Saya hanya akan mengajak teman-teman untuk melupakan sedikit teknik yang ada di level advance sampai master. Saya akan ajak teman-teman untuk kembali ke level basic, di mana teman-teman hanya fokus ke bagaimana caranya kita bernafas. 2000 years later. Bagaimana caranya kita menahan napas lama? Biasa teman-teman banyak bertanya sama saya, Bang, bagaimana caranya menahan napas lama? Kunci menahan napas lama menurut saya adalah bagaimana caranya kalian bisa bernapas dengan baik sebelum kalian ingin menahan nafas. Nah, di metode latihan yang kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman secara detail bagaimana caranya saya melatih tingkat relaksasi saya di rumah dengan teknik pernapasan. Ada beberapa metode yang sering saya lakukan sebagai latihan rutin saya di rumah, entah itu ketika ada kompetisi atau entah itu ketika saya punya waktu kosong. Intinya yang nama latihan menurut saya itu harus sifatnya rutin dan kalau bisa sesering mungkin kalian latih. Oke, kalau kalian hanya latihan hari ini, besok tidak, nanti bulan depan lagi, nanti minggu depan lagi, sedangkan kalian berharap sesuatu yang maksimal, itu akan susah. Namanya latihan, sesering mungkin kalian latih, sedetail mungkin pola latihan kalian, maka hasilnya pun akan sangat bagus. Saya akan memberitahukan ke teman-teman apa yang sering saya lakukan di rumah. Yang pertama adalah fokus ke pernafasan. Jadi yang saya lakukan hanya bernafas saja, diam, kemudian coba untuk hanya fokus ke bagaimana caranya saya inhale dan exhale. Seperti ini. Oke, jadi slowly inhale, slowly exhale. Kemudian saya sengaja buat seperti ada bunyi supaya saya bisa fokus ke suara itu. Jadi pada saat saya inhale, kemudian pada saat saya bernafas, pada saat saya membuang nafas. Nah, suara inilah yang membuat saya bisa lebih fokus ke pernapasan saya. Ingat, slowly inhale, oke, slowly exhale. Oke, dan kalian bisa ulang itu per 1 menit, 2 menit, 3 menit.
lakukan berulang-ulang, oke, itu akan mampu melatih kemampuan relaksasi kalian. Artinya yang biasa saya dapat adalah ketika saya ingin sesaat sebelum saya menyelam, saya butuh momen bahwa oh ya saya sudah siap. Nah, metode latihan ini itu bisa membantu feeling kalian pada saat kalian memastikan bahwa oke, saya sudah betul-betul relax atau belum. You could do so. You. Oke, poin yang nomor 2 di sini adalah belly breathing atau bernapas menggunakan otot perut. Di AIDA Freediving Course untuk di level basic kalian diajari bagaimana caranya bernafas menggunakan otot perut atau otot diafragma dan otot di bagian dada atau kita bilangnya otot interkostal. Nah, saya biasa latihan di rumah adalah saya menggunakan otot di bagian perut. Buat teman-teman yang belum bisa bernapas pakai otot perut, nggak apa-apa, kalian bisa bernapas pakai otot diafragma otot interkostal kalian, nggak apa-apa. Intinya di sini adalah saya coba untuk taruh tangan saya di bagian perut, oke. Kemudian saya coba fokus untuk bernafas menggunakan otot bagian perutnya saya saja. Jadi oke, kalian bisa lakukan dengan model duduk seperti ini atau kalian bisa dengan berbaring. Oke, bisa dengan berbaring seperti ini supaya bagian otot perut kalian bisa agak lebih rileks. Kemudian kalian coba slowly inhale, slowly exhale. Oke, begitu seterusnya. Jadi hanya fokus ke otot di bagian perut saja. Kemudian teknik pernapasannya masih sama. Kalian bisa lakukan slowly inhale dan slowly exhale. Oke. Slowly inhale, full, slowly exhale. Oke, jadi pada saat kalian tarik nafas, otot perut kalian maju ke depan, dan pada saat kalian exhale, otot perut kalian masuk kembali ke posisi semula. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalian bisa lakukan metode ini selama mungkin, sebanyak mungkin lebih baik. Tapi ingat, yang harus kalian atur adalah tempo dari pernapasannya kalian. Jadi jangan bernapas terlalu buru-buru. Ingat, hanya slowly inhale, kemudian slowly exhale. Kalau saya sih biasa saya lakukan per 5 menit. Jadi metode pertama tadi yang fokus ke pernapasan saya lakukan 5 menit. Kemudian belly breathing saya juga saya lakukan selama 5 menit. Yang ketiga yang saya lakukan adalah one full breath. Jadi ketika metode yang pertama tadi saya fokus ke pernapasan, kemudian metode yang kedua saya fokus ke menggunakan otot, salah satu otot di perut saya yang saya pilih adalah otot perut. Nah, yang ketiga adalah saya coba untuk one full breath. Secara teori, one full breath di sini adalah kita mengisi semua rongga yang ada di bagian paru-paru kita menggunakan otot perut dan menggunakan otot di bagian dada. Kemudian ada juga teman-teman yang biasa bilang bahwa ada 3 section diafragma, interkostal, dan otot dada bagian atas. Jadi mereka lakukan seperti tahan. Itu seperti itu bisa juga. Nah, di sini yang saya lakukan simple, saya hanya menggunakan otot bagian perut dan otot di bagian dada. Buat teman-teman yang belum bisa membedakan buat teman-teman yang belum bisa menggunakan otot perut dan otot dada, kalian bisa gunakan salah satunya saja. Intinya di sini yang poin nomor 3 adalah tarik nafas sampai full. Seperti ini. Exhale mulai dari dada, kemudian perut.
kemudian saya coba ulang lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi mengkombinasikan antara tempo bernapas dengan baik, tapi menggunakan otot yang kita pakai pada saat kita bernafas. Jadi kalau saya pakai otot perut dan otot dada. Dan kalau khusus buat teman-teman yang belum bisa untuk menggunakan otot perut dan otot dada, kalian bisa lakukan salah satunya saja, atau kalian bisa menggunakan salah satunya saja. Tapi kalaupun tidak, disarankan untuk latihan menggunakan otot perut dan otot dada. Oke, taruh tangannya di perut, taruh tangannya di bagian dada ini sebenarnya hanya untuk merasakan bahwa oh iya, otot saya memang bekerja. Oke, kalau tidak agak susah untuk dilatih. Jadi di fase awal kalian boleh taruh tangan di perut, taruh tangan di dada supaya kalian bisa rasa pada saat dia mengisi udara di bagian rongga paru-paru kalian. Saya biasa lakukan juga kurang lebih 3-4 sampai 5 menit. Oke. Yang nomor 4 yang biasa saya lakukan adalah slow breathing atau bernafas tapi dengan tempo yang sangat lambat. Berapa lama? Ya, tergantung dari teman-teman. Oke, jadi inhale sangat pelan. Yang saya gunakan adalah saya coba gunakan otot perut lebih dulu. Jadi inhale slowly. Sambil mengisi otot di bagian perut, kemudian coba untuk mengisi otot di bagian dada. Kemudian exhale lagi. Begitu seterusnya. Jadi slowly inhale, very slowly inhale, jadi sangat slow. Metode ini sebenarnya untuk melatih kemampuan otot di bagian mulut kalian untuk menghirup oksigen. Jadi kebanyakan orang pada saat dia inhale yang dilakukan adalah atau teman-teman pemula atau beginner biasa saya paling sering lihat mereka. Oke. Nah, teknik pernapasan seperti ini sekalian juga kalian bisa latih otot di mulut kalian untuk menyedot udara masuk. Jadi oke, slowly inhale di sini adalah untuk melatih, untuk mengontrol kemampuan otot kalian untuk menyedot. Jadi slowly inhale. Slowly exhale. Jadi ditahan, ada yang ditahan pada saat kalian exhale. Jadi sambil melatih kemampuan kalian buat coba lebih rileks. Oke, yang kelima adalah saya lakukan 1 kali one full breath, kemudian tahan, kemudian saya coba slowly exhale. Tahannya berapa lama? Nggak usah lama-lama, kalau saya paling 10 detik sampai 15 detik. Oke, saya coba ulang sekali lagi.
tahan, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi melatih kemampuan kalian untuk bernafas. Jadi sekali lagi kita ngomong soal relaksasi dan mental kalian pada sesaat sebelum mau melakukan aktivitas tahan nafas. Oke, tarik nafas sampai full, tahan 10-15 detik, kemudian kalian coba exhale lagi. Lakukan sebanyak mungkin. Metode yang terakhir yang sering saya lakukan adalah square breathing. Di aplikasi apnea training, freediving training itu sebenarnya sudah ada di situ, sudah banyak di situ, dan sebenarnya saya juga tahu teman-teman di luar sana juga sudah sering melakukannya. Nah, metode square breathing ini sebenarnya sangat cocok buat teman-teman yang ingin melatih relaksasi, karena di dalam satu circle di situ ada tarik nafas, tahan, buang nafasnya semua ada dalam satu circle pernafasan. Jadi sangat bagus untuk melatih relaksasi dari teman-teman. Nah, berapa lama waktu yang kita butuhkan tergantung dari teman-teman. Kalau saya di sini biasa saya lakukan 30 second, jadi 30 detik tarik, 30 detik tahan, 30 detik exhale atau buang nafasnya, kemudian tahannya juga sebanyak 30 detik. Kalau teman-teman bisa lebih dari itu ya silakan dilakukan lebih dari itu. Nah, kalau belum bisa, kalian bisa mulai dari ya mungkin 10 detik dulu atau 5 detik dulu, dan tidak harus 30 atau tidak harus 5. Bisa misalnya kalian exhale, bisa sebenarnya kalian inhale misalnya 30 detik, kemudian tahannya mungkin cuma 10 detik, kemudian kalian coba exhale-nya lagi mungkin 30 detik atau 20 detik, atau kalian boleh tahannya mungkin cuma 5 detik atau 10 detik lagi. Intinya di sini di dalam satu siklus harus ada tarik, tahan, buang, dan tahan lagi. Metode ini juga sebenarnya sangat bagus untuk menahan atau melatih kontraksi kalian. Jadi pada saat nanti kalian coba, momen yang paling bagus atau momen yang paling penting adalah pada saat kalian setelah menahan nafas, kalian harus buang nafas. Nah, di situ biasanya otot diafragma kalian sudah seperti kayak mau kontraksi, tapi kalian harus menahan. Nah, di situ menurut saya sambil melatih juga kemampuan kalian untuk melatih kontraksi secara mental dan secara fisik. Oke, saya coba kasih contoh. Jadi siklus saya 30 second tarik, 30 second tahan, 30 second buang, dan 30 second untuk menahan lagi. Seperti ini. 30 detik pertama. Tiga 30 detik kedua. Tiga 30 detik ketiga, exhale. Tiga 30 detik terakhir tahan.
Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian bisa lihat di 30 detik terakhir tadi sudah ada kontraksi sedikit-sedikit. Nah, buat teman-teman di sini makanya saya bilang lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian tidak bisa 30 detik, mungkin kalian bisa lakukan ya mungkin 10 detik dulu. Nanti lama-lama kelamaan dia bakal naik seiring dengan naiknya juga kemampuan dari teman-teman. Jadi itu teknik terakhir yang biasa saya lakukan di rumah sebagai metode latihan untuk meningkatkan relaksasi saya sesaat sebelum menyelam dan pada saat saya menyelam. Nah, kurang lebih itu yang biasa saya lakukan di rumah. Sekali lagi bahwa banyak metode untuk melatih kemampuan kalian. Banyak juga kalian juga bisa belajar dari banyak tempat. Intinya di sini saya hanya fokus ke teknik pernapasan saya karena menurut saya ini adalah hal yang paling penting. Kemudian sangat berguna buat saya secara mental pada saat sebelum saya ingin menyelam. Kemudian bagus juga buat saya melatih respon pernafasan saya. Kemudian di lain sisi saya juga bisa lebih sehat. Kemudian lupakan dulu yang namanya suitable, lupakan dulu yang namanya packing, lupakan dulu yang namanya teknik-teknik yang sifatnya advance sampai master. Di sini saya ajak teman-teman untuk kembali lagi ke titik di mana teman-teman baru mau mulai melakukan aktivitas freediving. Oke. Teknik pernapasan adalah salah satu teknik yang paling awal, paling basic dan paling bagus untuk teman-teman latih. Jadi buat teman-teman yang selalu melakukan aktivitas packing misalnya kayak tolong dihentikan dulu, kemudian balik lagi ke awal, fokuslah ke teknik pernapasan yang baik dan benar. Oke, kalian boleh praktekkan di rumah. Kalau misalnya ada yang berhasil, kalian boleh kasih tahu saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada saran dan masukan dari teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.